Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Sudah 9 bulan, sekarang sudah di akhir September, kita belajar firman Tuhan yang ada hubungan dengan tema tahun ini, Bangkit Menjadi Terang. Di 3 bulan yang pertama, saudara dengar tentang seeing the light, melihat terang. Kemudian disambung dengan sermon series tentang believing the light atau receiving the light. Ya, percaya kepada terang itu. Dan kemudian disambung lagi dengan living in the light, hidup di dalam terang. Nah, sekarang kita masuk sermon series yang baru tentang shining as the light atau becoming the light in the world. Jadi pagi hari ini sermon series yang baru sampai mungkin Desember atau akhir November, ya, dibuka dengan shine as lights in the world. Bersinar, bercahaya seperti terang di dalam dunia. Mari kita buka sama-sama Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2, 12 sampai 18. Saya yakin saudara yang sudah lama jadi orang Kristen akan sangat familiar dengan ayat yang 12. Ya. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat satu perikop supaya saudara ngerti konteksnya. Ayat 12 sampai 18. Kalau sudah ketemu semua kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Nah, ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan versus hidup sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah terima keselamatan, that's it, that's the end goal. Tapi Alkitab mengajarkan, no, that's not the end. It's the starting point, permulaan satu hidup yang baru sebagai orang Kristen yang harus bertumbuh. Karena itu waktu keselamatan itu digambarkan dengan proses analogi dari Tuhan Yesus, yaitu kelahiran baru, second birth. The first birth is physical, the second birth is spiritual. Nah, namanya orang lahir, pasti lahir sebagai bayi, nggak ada lahir langsung jadi adult. Karena itu perlu proses yang namanya pertumbuhan. Secara fisikal, kalau di dalam rohani, maka perlu proses pertumbuhan rohani, mulai dari Kristen bayi, Kristen kanak-kanak, Kristen sekolah minggu, Kristen remaja, Kristen pemuda-pemudi, sampai jadi orang Kristen yang dewasa, bahkan nanti jadi senior begitu ya. Nah, proses pertumbuhan rohani inilah yang disebut dengan proses yang namanya sanctification, proses pengudusan atau Christian living. Nah, ini proses ini berlangsung seumur hidup selama kita diberikan nafas di dunia ini. Ya, waktu saudara ikut saudara tentu masih ingat belajar yang namanya proses keselamatan. Ada proses lahir baru, ada proses justification, dibenarkan, ada proses sanctification.
ya, bagaimana kita seharusnya hidup setelah kita diselamatkan. Nah, diselamatkan, lahir baru, ya, atau prosesnya biasanya 3 ya, 3 in 1. Regeneration, justification, sama adoption. Lahir baru, dibenarkan, kemudian diadopsi jadi anak-anak Tuhan. Versus Christian living itu kalau diilustrasikan itu kayak wedding sama marriage. Wedding itu one off event. 1 hari kelar. Tapi setelah wedding selesai, barulah marriage life begin. Jadi itulah analogi yang baik setelah kita diselamatkan. Firman Tuhan mengajarkan kita mesti mengerjakan keselamatan kita dengan cara hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya dan sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya ingin kita perhatikan gambar ini. Gambar ini sesuatu yang baik mengilustrasikan tentang tema yang di ayat ke-15 ya. Nanti kita bahas ayat 15. Nah, di ayat 12 dibuka dengan kata, kalau saya pakai bahasa Inggris, ya, di bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris pakai kata therefore, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kata therefore tentu saja artinya yang bakal ditulis setelah ini ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, saudara sudah dengar kira-kira mungkin sekitar 4-6 minggu yang lalu Pak Daniel sudah sampaikan khotbah ya tentang di ayat Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang one another. Nah, di ayat 5 sampai 11 ada cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu hidup dengan sangat taat. Dia turun ke dunia, dia lahir sebagai manusia, hidup dalam ketaatan yang sempurna, bahkan mati di kayu salib untuk tebus dosa kita semua. Karena itu Paulus merefer kalimat ini dengan apa yang dia tulis sebelumnya. Ya, saya summarize saja soal ketaatan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara soal Christian living, hidup di dalam obedient, ketaatan pada firman Tuhan. Karena itu Paulus kemudian sampaikan lagi di ayat ke-12 itu. Karena itu melihat, merujuk kepada ketaatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Lalu dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, my beloved friends. Ya, dia bilang, as you have always obeyed, kamu yang selalu taat. Bukan saja pada waktu aku hadir di kota Filipi, tetapi terlebih sekarang pada waktu aku tidak ada bersamamu. Nah, saudara mesti ingat, catat baik-baik, dia tulis surat ini dari penjara ya di Rome. Jadi dia ada di dalam penjara dan dia tulis ini. Dia bilang kamu selalu taat, good. Tapi terlebih ya, pada waktu sekarang aku tidak ada bersamamu. Aku ingin kamu terus hidup di dalam ketaatan. Lihat contoh Tuhan Yesus di ayat 5 sampai 11. Kenapa perlu hidup di dalam ketaatan? Karena tujuan dari keselamatan yaitu kita, apa? Masih ingat tujuan keselamatan? Roma 8:29. Supaya kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi Paulus katakan, aku tahu kalian semua selalu taat. Dan aku ingin terus kamu taat dan kamu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar meskipun aku jauh dari kalian. Saya ingat waktu zamannya kita masih muda, saya masih muda, ya. Tapi saudara yang lebih muda dari saya, ingat waktu SMP, SMA, ya.
Ingat waktu exam, waktu ujian atau ulangan ya. Kalau ada guru sama nggak ada guru, beda nggak? Ya. Kalau ada guru semua sopan, apalagi kalau gurunya galak sekali gitu ya. Tapi begitu gurunya keluar dari kelas, isengnya keluar semua, nakalnya keluar semua. Kalau lagi exam, kalau ada guru semua nulis. Begitu nggak ada guru ketahuan ya. Siapa yang nyontek, siapa yang keluar semua aslinya. Nah itu yang Paulus bilang. Ya. Ada nggak ada aku, ya aku jauh, aku ada di kota Filipi. Pada waktu aku tidak ada, aku mau kamu tetap taat. Nggak seperti waktu kita SD SMP yang suka nyontek. Ya, Rasul Paulus bilang, aku mau kamu taat karena hidup di dalam ketaatan itu bukan suatu kewajiban, ya, bukan law, tetapi karena bukan karena external factor, tetapi karena internal factor. Because we love Jesus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita dan memberi hidupnya buat kita semua. Jadi hidup dalam ketaatan itu bukan karena kita supaya bisa diselamatkan, tidak. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, meresponi anugerah Tuhan. Karena the gift of salvation comes with a great responsibility. Responsibility-nya apa? Ya, karena itu Paulus katakan dia kasih exhortation. Karena itu, work out your own salvation. Kerjakan keselamatanmu. Nah, saya ingin saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Paulus tidak tulis work for your salvation. Paulus tidak bilang work up your salvation. Dia bilang work out of your salvation. It's totally different kalau kita bilang work for. Karena kita tidak diselamatkan dengan cara by works. 100% keselamatan by grace, through faith. Keselamatan itu 100% pekerjaan Tuhan. Kita tidak ambil bagian sama sekali. Orang yang lahir baru pasif. Tuhanlah yang melahirkan kita. Bayi yang lahir hanya pasif saja. Tuhan yang menjustify kita juga membenarkan kita. Tetapi setelah diselamatkan, ada bagian kita, ada effort yang kita harus kerjakan. Mengerjakan anugerah keselamatan itu seperti orang dikasih talenta, mesti dikembangkan talentanya. Kita bertumbuh, kita perlu bertumbuh secara rohani. Dan Tuhan yang kasih pertumbuhan tapi kita perlu effort. Itu yang kita, mindset yang kita mesti punya. Bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan beri. Sama seperti orang yang terpidana hukuman mati mendapatkan grasi. Artinya dia dapat second chance untuk bisa hidup. Kita semua seperti itu. Kita ini ada di death row. Kita seharusnya perishing in hell. But by grace kita diselamatkan oleh Tuhan through faith. Seharusnya kita bertanya dalam hati kita, what am I supposed to do with this amazing gift of salvation and His amazing grace in life? Why me? Why am I saved? Why am I given a second chance to live? Why am I been given an eternal life? There must be greater purpose of this new life for God's kingdom, rather than our self-centered life purpose. That's the right question to ask. Kalau kita sudah selamatkan, hore, sudah. Ya, aku pasti selamat masuk surga. That's it, sekarang kita eng-eng, kita enjoy. We live semau kita, we live for us. No. Absolutely not the right purpose of God to save us. Dia punya greater purpose. Kalau kita dikasih second chance, there must be greater purpose than other people's.
purpose. Dan Paulus kasih kita direction. You have been saved. Now you work out of your own salvation with fear and trembling. Nah, working out, siapa yang suka ke gym? Banyak ya. Working out itu seperti exercise atau go to gym. Ada yang ke gym motivasinya mau jadi bodybuilder begitu ya. Tapi yang sebetulnya yang lebih tepat itu exercise itu tujuannya supaya lebih sehat. Nah, kita tahu menjaga kesehatan itu butuh efforts dan komitmen. Gak ada orang bisa sehat mendadak begitu ya, stamina jadi kuat cuma one off, sekali saja. Gak bisa. It takes namanya dua ini. Yang perlu yang namanya regular exercise secara rutin. Jadi kalau orang mau build stamina, dia perlu gradually build. Nggak bisa overnight, latihan sekali tiba-tiba bisa maraton. Nggak bisa. Kalau mau maraton itu persiapannya lama. Saya ngobrol sama teman yang suka ikut maraton. Nah, kalau saya nggak kuat, lari 42 kilo. Ya, ada di sini yang stamina-nya kuat. Dia harus latihan dulu 10 kilo, 20 kilo. Pelan-pelan naikin dikit-dikit 30. Sampai lama-lama dia bisa 42 kilo. Itu perlu namanya regularity sama consistency. Ada di sini yang mungkin lagi program weight loss ya, mengurangi supaya berat badannya turun. Ada yang bisa puasa semalam lalu besok langsung turun, ya turun paling sekilo ya. Tapi kalau mau kurangin 10 kilo nggak bisa kan puasa satu malam kan. Saudara perlu waktu terus dan lakukan olahraga dan diet. Tapi setelah target weight-nya tercapai, perlu yang namanya maintenance. Kalau enggak, ya balik lagi. Ya, balik lagi. Jadi itulah yang disebut dengan ini. Working out your salvation juga seperti itu. Itu perlu sesuatu, ini Paulus tulis pakai kata present tense, experience, present tense. Jadi working out our own salvation supaya bisa bertumbuh dari Kristen bayi sampai Kristen dewasa perlu yang namanya consistency, regularity, dan perseverance. Bukan one off activity. Contoh yang sangat praktikal. Gimana sih caranya workout salvation? Kayaknya ngoyo, kayak setengah mati gitu ya. Enggak, very practical in daily life. Contoh, bukan teori ya. Christian living itu sangat praktikal. The fact dari saudara datang dengan setia setiap minggu. That is working out your salvation. Lagi winter, bangun pagi, dingin, pinginnya tidur. Ya, orang lain kalau Sunday bangunnya jam 12. Tapi saudara rajin pagi datang. Setiap minggu dan bertahun-tahun. Bahkan mungkin akan seumur hidup. That is regularity, persistence, perseverance, consistent. Jadi itu yang Paulus bilang. Continue membangun kehidupan doa, baik secara pribadi maupun di dalam corporate life. Paulus bilang continue to live in the spirit, dipimpin oleh live in the spirit, hidup di dalam pimpin oleh Roh Kudus, led by the Spirit. Continue, bukan one off. Hendaklah kamu continuously filled by the Spirit, dipenuhi Roh Kudus. Artinya kita submit kepada tuntunan Roh Kudus. Continue membangun persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Saudara setiap Jumat, cool. Every Saturday. That's continue. Waktu saudara saat teduh, every day. Saudara dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Continue.
terus non-stop. Saudara baca dan renungkan dan pelajari firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan working out your own salvation. Anything yang berhubungan dengan spiritual discipline yang sifatnya continuous dan rutin. Demikian juga waktu melakukan firman Tuhan soal one another. Waktu kita saling mengampuni, enggak cuma one off, mengampuni itu ya terus, setiap kali ada. Seperti doa Bapa kami. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, memang kita berdosa terus setiap hari. Kita minta ampun, hidup dalam pertobatan terus setiap hari. Demikianlah juga seperti itu. Encourage one another, love one another, it's continuous, non-stop. Karena itu ilustrasinya sangat bagus tentang wedding dengan marriage. Orang pikir kalau sudah selesai pesta pernikahan, yay, here we go. Done, not done. Your marriage just started, not done. And for the rest of your life, you will be working out your marriage with fear and trembling. Yang ketawa yang sudah married lama. Yang baru honeymoon belum ngerti karena masih hormonal feeling. Tapi kalau sudah married lama, you know what it means to forgive one another, to love one another, starting from the married life. Dan Paulus bilang, with fear and trembling. Paulus bilang, ini serius banget, nggak boleh dianggap sepele. Ini soal yang sangat serius. Dan ini bukan soal takut kehilangan keselamatan. Not at all. Bukan itu interpretasinya. Ya, nanti kalau bicara tentang itu nanti lihat ikut nanti saudara belajar. What does it mean? Tapi kalau soal fear and trembling. Ini yang Paulus bilang. Ini soal yang serius. Lakukan ini bukan karena kamu ketakutan kehilangan keselamatanmu nanti kamu enggak masuk surga. Enggak. You respond but with seriousness, with fear of the Lord. Tapi ayat 12 tidak lengkap. Biasanya orang berhenti cuma di ayat 12. Lupa kalau ada ayat 13. It's 2 in 1. Lalu Paulus bilang, pakai kata for kan? For ya, artinya ada hubungan sama ayat 12 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahasa Inggrisnya lebih tajam. For it is God who works in you. Tadi kita disuruh work out of our salvation. But di dalam usaha itu sebetulnya Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Dia yang kerjain itu. Both to will and to work for His good pleasure. Ya. Jadi kita lakukan working out tadi, exercise spiritually, ayat 12, itu tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kemampuan ilahi dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Banyak orang suka berpikir gini, saved by grace, sanctified by works. Not at all. You saved by grace, the same grace that saved you, it's also the same grace that sanctify you and carry you till you arrive safely in your heavenly home di surga. Grace yang sama bukan cuma tersedia untuk pas, tapi grace yang sama juga tersedia for today. Grace yang menyelamatkan kita tersedia untuk hari ini dan untuk yang ke depan dan jagain kita sampai kita tiba dengan selamat di rumah Tuhan. Saved by grace, sanctified by grace as well. Dikasih kemampuan ilahi.
Dan kita tahu setiap perbuatan selalu ada dua aspek ya. Kalau kita berbuat itu selalu dua aspek. Nomor satu, pasti ada desire di dalam. Ya. Kedua, ada tindakan, outward action. Lalu Paulus bilang gini, ayat 13. Ya. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita, kasih kita desire and amplify the desire itu, kasih desire yang lebih kuat, sama kasih satu pekerjaan miracle untuk membuat tindakan kita terjadi. Supaya bisa happen. Luar biasa kan? Jadi itu yang Tuhan kerjakan. Both to will and to work. Jadi desire kita sama action kita pada waktu kita do spiritual exercise. Hari ini kalau sudah datang di ibadah, pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, desire-nya dari mana? Saya. Enggak, Tuhan bilang gini, aku yang kasih desire. Males tapi bangun. Itu Tuhan yang kasih kemampuan. Tuhan yang kasih kita enablement. Semangat, desire. Supaya saudara bisa hadir pagi hari ini di sini. Kalau saudara ingin baca Alkitab, siapa yang berdoa, siapa yang kasih desire? Tuhan kasih desire, Roh Kudus kasih desire. Waktu saudara baca Alkitab, Tuhan yang push sampai kita bisa baca itu. Sampai kita bisa lakukan itu. Dia yang kerjain itu. Our will and our work. Itu Tuhan semua yang kerjakan. Tidak ada kita bisa take our own glory. Oh aku bisa sanctification, bisa hebat. Saya rohani sekali gitu ya. Because I am superhero. No. From the beginning till the end. Is all by grace. Through faith. Tuhan yang kerjain. Kita tidak bisa ambil glory sama sekali. Ada satu quote yang bagus sekali dari Bishop Augustine of Hippo. Dia tulis gini ya. Our deeds, perbuatan kita itu our own. Because our desire yang producing. Ya di dalam ada desire. Tapi desire itu juga Tuhan. Karena dia dalam anugerahnya yang kasih kita desire. Ya, yang produce desire itu. Lalu dia tulis lagi, satu lagi. Dan Tuhan membuat kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Ya, dengan cara kasih kita godly desire. Yang sebelumnya kita nggak mungkin punya desire itu. Kok bisa saudara kepingin punya desire untuk beribadah? Bukannya lebih enak tidur di rumah pagi-pagi, Sunday? That is God's work. Alkitab penuh dengan example seperti ini. Saya beri contoh lagi example yang lain. Paulus tulis gini sama Timotius ya. Think over what I say. Perhatikan, pikirkan, renungkan firman Tuhan. Lalu dia bilang gini, for the Lord will give you understanding in everything. Kita disuruh mikir dan merenungkan firman Tuhan. Harus, gak bisa di outsource. Saudara harus lakukan ini sendiri, individually. Harus baca, pelajari, renungkan firman Tuhan. Kalau enggak bisa ngerti firman Tuhan. Tuhan tidak membuat saudara ngerti otomatis, saudara tidur besok tiba-tiba ngerti semua kitab Roma gitu ya. Saudara enggak tidur, terus besok pagi-pagi tahu-tahu ngerti semua. Kalau saudara belajar di uni misalnya ya, ngambil accounting gitu ya. Saudara nggak praktis, nggak belajar ngitung, bikin PNL, balance sheet, cash flow, statement segala macam, terus tahu-tahu bisa gitu ya. Cuma tidur doang ya. Roh Kudus tolong saya, besok tiba-tiba bisa semua gitu ya. Nggak gitu kan? Saudara harus latihan, belajar, ngambil ujian, mungkin ngambil CPA atau CA, nggak ada shortcutnya. Demikian juga sama seperti ini. The Lord will give you understanding, tapi kita yang harus baca firman Tuhan. Kita yang perlu pelajari sama-sama. Ingat 2 minggu lalu, saudara belajar tentang perumpamaan penabur di Matius 13. Ya,
Tuhan Yesus bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. It's a secret of the kingdom of God. Not been given to everyone. Tapi kepada kamu diberikan itu. Yang lain enggak. But you and I, kita harus dengarkan parablesnya Tuhan Yesus. Dan pikir dan renungkan itu Roh Kudus yang akan kasih kita understanding. Nah, kemudian setelah ini Paulus kemudian tulis di ayat 14 sampai 18. How to work out our salvation. Ayat 14. Nomor 1. Don't be complainer. Do all things without grumbling and disputing. Kenapa Paulus tulis ini? Karena dia sudah antisipasi, dia tahu. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Life is full of pain, suffering, difficulties, up and down di dalam kehidupan. Karena itu Paulus tulis, lakukan semua ini dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan pada waktu kita kerjakan keselamatan kita. Ya, dia mau kerjakan, kita semua lakukan ini tidak dengan sungut-sungut. Seperti ayat 5 sampai 11 di mana Tuhan Yesus taat sampai mati dan dia nggak ngomel. Tuhan Yesus lakukan kehendak Bapa sambil ngomel-ngomel gitu? Enggak. Ya. Ada sih orang yang taat ya, ada orang yang taat. Cuma sambil taat itu sambil ngerjain tuh ngomelnya, ya. Muring-muringnya, ngedumelnya, marah-marah dikerjainnya. Contoh yang anak muda disuruh orang tua, tolong bantu bersihin toilet. Ini nggak ada ya. Kalau di Indonesia kan semua di outsource ke mbak. Ada sih disuruh lakukan simple. Ya. Wah, mukanya becucu, tapi dikerjain. Tapi Paulus bilang jangan gitu. Nggak gitu. Jangan lakukan dengan grumbling atau questioning, kenapa sih mesti saya ini? Kenapa gitu banyak terusnya? Lawannya apa lawannya? Grumbling ini. Ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, saudara pernah deket-deket sama orang yang ngomel, tuh komplain terus ya. Pernah punya teman gitu, mudah-mudahan di cool enggak ada ya. Kalau ada bertobat ya, capek enggak dengernya? Kalau saudara sebelahnya gitu tuh ngomel, komplain terus, capek loh duduknya kita sebelahnya. Tapi kalau sebelahnya tuh semangat, senyum, bersuka cita, ketawa terus di tengah susah, di tengah itu nyanyi terus. Kita semua uplifted. Ya. Makanya kalau suka ngomel itu merusak spiritual atmosphere ya daripada teman-teman kita. Saudara tahu ada cerita ya, pasti ingat semua. Keluaran 16. Itu Keluaran 15, bangsa Israel baru keluar dari Mesir lewat Laut Merah yang terbelah. Terus kan bersuka cita ya semua pasukan Mesir sama Firaun terlibas tenggelam waktu lautnya ditutup sama Tuhan. Terus Miriam nyanyi-nyanyi, semua bangsa Israel, wah nyanyi-nyanyi jengkrak-jengkrak, senang memuji Tuhan, senang. Habis itu, terus jalan ke tanah Kanaan kan, lewat mana? Lewat jalan tol, enggak ada. Lewat padang pasir. 2 minggu. Just 2 weeks. Exodus 16, 15 nyanyi-nyanyi ya. Exodus 16, just 2 weeks jalan. Langsung marah-marah, dicatat tuh ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Berkata kepada mereka, kalau kami tadinya di tanah Mesir mati oleh tangan Tuhan, matinya sambil duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kamu bawa kami keluar untuk bunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Coba, kurang ajar ya. Sudah ditolong Tuhan, ngomel sampai akhirnya Musa bilang gini,
apakah kami ini? Kamu tuh sungut-sungut bukan sama aku loh. Sama Tuhan yang bawa kamu keluar dari Mesir. Tuhan gak suka sekali orang yang bersungut-sungut dan complaining. Kenapa? Orang yang sungut-sungut dan complaining adalah orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan jangan bersungut-sungut tetapi dengan ucapan syukur. Lalu Paulus lanjutkan lagi, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Kamu jadi pure and blameless di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya. Kata pure itu seperti emas yang dimurnikan dari bahan yang tidak murni. Yang bagus sekali, yang 24 karat gitu ya. Yang pure. Nah, Paulus mau kita seperti itu. Supaya kita jadi blameless and pure, innocent, blameless. Nggak bisa dicari salahnya. Contoh, Daniel waktu di Babel, musuh-musuhnya kan nggak seneng kan. Dia berusaha cari salahnya Daniel. Supaya bisa dijatuhkan. Ketemu nggak? Enggak. Salahnya cuma apa? Tiap hari berdoa 3 kali. Cuma itu aja salahnya. Enggak ada cari, dia blameless. Enggak bisa dicari salahnya. Itu yang Paulus bilang. Kamu lakukan ini dengan tidak mengomel, tidak bersungut-sungut. Kamu akan jadi pure, kamu akan jadi innocent, dan kamu akan jadi blameless. Why? Because you are the children of God. Bukan anak-anak yang lahir dari ibu. Kamu dilahirkan oleh Allah sendiri. Dan kamu jadi anak-anak yang hidup berbeda dengan dunia yang gelap. Kamu anak-anak terang. Artinya Tuhan Yesus mau kita hidup dengan cara yang berbeda, opposite dengan orang dunia yang dikontraskan di sini dikatakan di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Crook, apa artinya itu? Morally crooked. Crook. Moralnya sudah ngawur. Twisted generation, perverted. Orang yang moralnya sudah ngaco. Ya, dunia ini kan kayak gitu. You as a children of God, you should be different, completely different. Memang kita nggak perfect, tapi cara hidupnya beda. Orang-orang ngomel, swearing dan segala macam. Orang Kristen tidak pernah swearing dan bahkan mengucap syukur dan dipakai oleh Tuhan jadi terang. Karena itu di ayat 15 dikatakan supaya atau sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, bahasa Indonesia pakai refer ke NIV ya, so that you are shining as the stars in the sky. Gitu ya. Kalau ESV pakai kata you shine, bersinar seperti terang di dalam dunia. Dunia ini kalau di Alkitab digambarkan gelap, tapi anak Tuhan harus bersinar terang. Nah, di tengah-tengah dunia yang gelap. Zaman dahulu, tadi masih ingat ya gambar di depan? Gelap, tapi banyak bintang-bintang, lalu ada beacon, ada mercusuar. Kira-kira kayak gitu ilustrasi yang Paulus ambil. Zaman dulu bintang itu atau beacon itu dipakai untuk apa? Alat navigasi. Belum ada GPS, belum ada Google Map. Orang pakai bintang untuk cari arah. Mendapatkan sign, penunjuk arah. Nah, Paulus pakai ilustrasi ini supaya kasih tahu kita bagaimana kita harus hidup sehingga kita bisa bersinar dan bercahaya seperti bintang-bintang di langit, seperti mercusuar tadi di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia, supaya orang yang ngelihat itu tahu, oh, kelihatan. Kalau lagi gelap gulita. Tiba-tiba ada terang kecil saja. Orang tahu nggak? Pasti kelihatan.
pasti kelihatan. Di tengah-tengah kegelapan, sekecil cahaya apapun pasti kelihatan. Dan fungsi utama daripada terang tadi itu fungsinya apa? To illuminate, membuat something itu jadi kelihatan, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Paulus bilang, bercahayalah kamu seperti bintang-bintang di langit, bersinarlah kamu seperti terang di dalam dunia yang gelap. Orang-orang yang berjalan tanpa arah, yang nggak tahu jalan yang benar because it's so dark. They will see, they can see the way, the truth, and the life. They can see Jesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kelihatan, tadinya gelap. Itu yang Tuhan bilang, kamu jadi terang. Dan itu yang juga Daniel tulis di 12, pasal 12 ayat 3. Dia bilang gini, orang-orang yang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Lalu dia tulis gini, ini yang diambil sama Rasul Paulus ya. Dan orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran itu seperti bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Itu yang Daniel tulis. Jadi itu fungsinya seperti itu. Tadi itu ayat 15. Kamu jadi terang supaya bawa orang-orang kepada terangnya yang ajaib. The light of the world. Tuhan Yesus. Lalu di Yesaya 49 ayat 6 dikatakan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Why? Supaya keselamatan yang ada yang daripadaku bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Tadi kita bahas di depan, tujuan kita diselamatkan, kita bertumbuh rohani tujuannya. Roma 8:29 supaya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Dan kita dibikin, tujuan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita ini juga sama. We are the lights of the world. Tuhan Yesus sudah gak ada di sini. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Siapa yang jadi light sekarang? Kita semua. Tadinya cuma satu, Tuhan Yesus doang. Sekarang lightnya banyak sekali di mana-mana seluruh dunia. Setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan bersinar dan kasih arah penunjuk. Arah, lihat Tuhan Yesus, the true light of the world. Kita ini replikanya semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Seperti itu. Tujuannya supaya orang-orang kenal Tuhan Yesus. Lalu Paulus gak berhenti di situ. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar tadi. Harus sambil, tadi gak boleh ngomel, bersyukur. Tapi ini juga penting, harus sambil terus berpegang pada firman Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Jadilah orang tua yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang berpegang pada firman Tuhan. Biarlah BIC jadi gereja yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Supaya bisa bertumbuh dengan kuat, penuh gizi. Sampai mencapai kedewasaan rohani. Dan sampai jadi terang di dalam dunia seperti Tuhan Yesus. Jangan sampai terangnya padam karena kita harus terus pegang firman Tuhan. Why? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Supaya terang kita tidak padam dan kita sendiri tidak tersandung, kita harus terus pegang firman Tuhan. Yang terakhir, lalu Paulus yang bilang, katakan seperti ini. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang Paulus katakan. Dia bilang seperti ini. Ya. Lalu ayat 17 dan 18 dikatakan,
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Yang terakhir, sambil lakukan tadi, work out your salvation supaya bisa jadi terang, bersukacitalah bersama-sama dengan Rasul Paulus yang sudah mendahului kita 2000 tahun yang lalu. Rejoicing in a race well run. Kenapa? Kalau saudara baca surat-suratnya Paulus, dia itu selalu menggambarkan Christian living ini itu seperti pertandingan iman. Ya, karena itu dia tulis di 1 Korintus 9 ayat 24 dan 27. Saya bacakannya biar cepat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Dia berlari sedemikian rupa di dalam gelanggang pertandingan. Dia bilang, aku menantikan hari di mana. Aku tahu sebentar lagi I may be executed. Aku mungkin dia udah di penjara. Dia tahu resikonya. Bisa dieksekusi, hukuman mati. Dan betul, Paulus memang dieksekusi hukuman mati pada zaman Kaisar Nero. Ya, tapi dia bilang, aku menantikan satu hari di mana waktu aku tiba di surga. Dan dia bilang, waktu hidupku dicurahkan seperti drink offering, persembahan minuman. Itu dia ngambil dari Bilangan 15 ayat 10, nanti saudara baca sendiri di rumah. Old Testament picture dia bilang. Ya, pada waktu itu di Bilangan 15 ayat 10, pada waktu drink offering dicurahkan di atas persembahan bakaran, itu baunya itu aromanya menyenangkan hati Tuhan, harum sekali. Kayak saudara barbecue terus dikasih wine gitu ya. Harum sekali seperti kayak gitu. Nah itu yang Paulus pakai ilustrasi seperti ini. Dia bilang hidupku sebentar lagi mungkin selesai. Aku akan diserahkan ya, dieksekusi. Tapi aku bersukacita karena aku bertanding gak sia-sia. Aku dapat piala banyak prize, hadiah. Dan kamu semua ini adalah hasil dari the fruit of my ministry. Pada waktu aku lihat kamu nanti di surga, aku ketemu dengan kamu semua nanti di surga, mungkin aku duluan. Tapi pada waktu aku ketemu kamu semua di surga, aku akan bersukacita dengan kamu semua. It's a very, very happy ending in heaven. Karena itu Paulus bilang, yes, it's hard. It's not easy. Even my life is full of pain and suffering. Dan sekarang aku sedang menderita di penjara. But I rejoice and rejoice and rejoice. And itu tema daripada surat Filipi. Dan dia bilang, aku mau kamu rejoice with me. Kamu bersukacita dengan aku. Because at the end, it's very, very happy ending. And I want to see you, all of you, in heaven. That's what Paul said. Teman-teman pemusik. Haleluya. That's what Paul said. Konklusi. Lihat lagi ayat 5 sampai 11. Bagaimana Tuhan Yesus taat sampai mati. Lihat teladan Tuhan Yesus. Apa yang dia sudah kerjakan buat kita. Lalu Paulus bilang, therefore, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Responi itu. Lihat Tuhan Yesus yang begitu taat. Tapi ingat, pada waktu kamu kerjakan keselamatanmu, it's not you. It is God who works in you. Both to will and to work. Kasih kita kemampuan, kasih kita desire. Dan pada waktu kita lakukan itu semua, work out our own salvation. Rutin, regular, persistence. With perseverance. Jangan grumbling. Jangan ngomel. It's not easy. It's difficult. So much pain, suffering, tribulation to follow Jesus. Don't grumbling. Mengucap syukur setiap saat. Supaya kamu bercahaya.
Pada waktu kamu lakukan itu, tiba-tiba cara hidupmu so different than other people. Nah, mereka akan lihat kamu. Oh, there is light, so many lights in the darkness in this world. Dan terang itu kemudian menyinari jalan. Oh, that's Jesus. Illuminate. Make Jesus become so visible. Dan itu yang Paulus mau. Dan terus bersukacita di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pain, terus bersukacita bersama dengan Paulus yang juga mengalami banyak penderitaan. Why? Because there's a very happy ending in heaven. Haleluya. Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Tuhan bilang, aku sudah gak ada lagi ya sekarang ya, aku sudah di surga. But you and I. Tuhan Yesus bilang gini, kamu terang dunia. Yes, Tuhan Yesus bilang, I'm the light of the world. Tapi dia bilang, you also the light of the world. Kamu juga terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Just last verse. Saudara tahu kenapa Tuhan mau kita jadi terang? Karena Dia ingin begitu banyak orang diselamatkan. Masih ada domba-domba Tuhan yang di luar kandang, yang harus dengar Injil, yang harus ketemu dengan terang itu. Dan Paulus tulis di Filipi 1 ayat 5. And this is the core of the message, ya, becoming the light, shining as the light. Kenapa perlu jadi terang? There is another purpose. Karena ada yang namanya three-way partnership in the gospel. 3 partnership, 3 in 1. Nomor 1 Tuhan Yesus. Nomor 2 Paulus dan rasul-rasul yang lain. Nomor 3 gereja Filipi dan seluruh gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan, Rasul Paulus bilang seperti ini, aku bersyukur kepada Tuhan buat kamu semua yang jadi terang. Why? Dia tulis di Filipi yang pertama, 1 pasal sebelumnya. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. We have a great purpose in this life, in this world. To become a partner in the gospel. With Paul yang sudah mendahului kita 2000 tahun yang lalu. Partnernya Paul dan partnernya Tuhan Yesus. To preach the gospel, to share the gospel by becoming the light of the world. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. One more time. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sendiri yang terus bekerja di dalam hidup kami. Both to will and to work according to your good purpose. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau kami bisa lakukan semua ini dan melakukan firman-Mu. Bukan karena kami bisa, tetapi karena Engkau sendiri yang terus bekerja dalam hidup kami. Karena Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami, memberikan kemampuan ilahi untuk melakukan firman-Mu dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya.